Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pagi Bu. Alhamdulillah Bu. baik-baik saja. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sangat bahagia. Oke, yang pertama sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada hari ini, sebelum Ibu memulai pembelajaran nih, kalian sudah siap semua kan dengan pembelajaran pada hari ini? Bu. Ya, Baik, Bu. pada pembelajaran online kali ini, kita akan menggunakan media Google Meet. Jadi, Ibu harap kalian bisa turut serta kayak berpartisipasi lah ya istilahnya dengan mengaktifkan kamera kalian. Ya, Ibu kasih waktu nih, kira-kira 10 detik ya buat mengaktifkan kamera. Bisa? Siap, Bu. Baik. Ya, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi kalian biar Ibu tahu nih siapa yang aktif dan siapa yang izin hari ini. Ya, ngomong-ngomong yang izin pada hari ini ada nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah ya kalau tidak ada. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita yang sekarang. Pada pagi hari ini yaitu tentang menyimak wawancara. Nah, apakah kalian udah tahu menyimak itu yang seperti apa sih? Maksudnya penjelasan dari menyimak itu sendiri? Ya, ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan kepada teman-teman semua Saya, dan kepada Bu, Ibu? izin menjawab. Ya, silahkan Naya. Menyimak itu sebuah proses mendengarkan yang disertai dan memahami isinya, Bu. Oke. Bagus sekali. Jadi, menyimak itu, kalian bisa tulis dulu ya. Ya, Ibu akan menjelaskan. Ya, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan kertas ya atau buku. Ya. Sudah siap? Oke. Jadi, menyimak merupakan sebuah proses mengolah suatu bunyi bahasa ya yang ditangkap oleh indera pendengaran manusia untuk menemukan suatu gagasan dan memberikan respons yang menjadikan hubungan dua arah antara pembicara dengan penyimak. Oke, Ibu ulang ya. Jadi, menyimak merupakan sebuah proses mengolah suatu bunyi bahasa yang ditangkap oleh indera pendengar manusia, yaitu telinga, untuk menemukan suatu gagasan dan memberikan respons yang menjadikan hubungan dua arah antara pewawancara atau pembicara tersebut dengan penyimak. Oke, bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Kalau tidak, kalau kalian sudah memahami, ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Bu. Oke, tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke penjelasan yang wawancara itu sendiri. Nah, apakah ada yang tahu wawancara itu bagaimana maksudnya? Oke, ya udah. Kalian berhubung tidak ada yang menjawab, mungkin kalian masih bingung ya wawancara itu seperti apa. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Bisa ditulis lagi? Ya. Ini suara Ibu bisa didengarkan? Iya, bisa, Bu. Ya, kalian juga wajahnya bahagia-bahagia sekali ya, semangat. Oke, bisa ditulis? Oke. Jadi, wawancara itu adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dengan responden atau narasumber yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan untuk mendapatkan data tentang responden atau narasumber tersebut. Oke, Ibu ulang. Jadi, wawancara adalah sebuah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara atau yang bertanya nih, pewawancara dengan responden atau narasumber yang memberikan jawaban, yang maksudnya itu untuk menggali informasi-informasi dari narasumber tersebut. Oke. Nah,
Setelah kalian tahu pengertian masing-masing dari menyimak itu sendiri apa dan wawancara itu sendiri apa, lalu kalau digabung nih jadi menyimak wawancara, kalian tahu nggak menyimak wawancara itu menyimak yang seperti apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Saya Bu izin menjawab. Oke, baik. Fahira, silahkan. Menurut saya menyimak wawancara adalah sebuah kegiatan menyimak yang sumber bahan simakannya dari sebuah wawancara itu Bu. Ya, agak putus-putus tapi Ibu bisa mendengar. Ya. Ya, betul sekali. Bisa ditulis kembali? Ya, jadi menyimak wawancara itu termasuk salah satu jenis pemahaman komprehensif. Menyimak komprehensif maksud saya. Ya, menyimak pemahaman atau komprehensif. Nah, maksud dari menyimak pemahaman atau komprehensif adalah menyimak untuk memahami isi, pesan yang disampaikan para tokoh atau narasumber dalam sebuah wawancara. Jadi menyimak komprehensif itu menyimak sebuah pesan. Jadi intinya tuh menyimaknya itu tujuannya untuk memperoleh pesan, isi dari tokoh yang menyampaikan itu, yang menyampaikan informasi atau pesan tersebut. Ya, sudah selesai menulisnya? Baiklah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah link yang nantinya kalian akses, dan link tersebut berisi video yang diunggah di YouTube, ya, platform YouTube. Nah, kalian bisa mengakses link tersebut dan Ibu minta kalian memahami nih isi dari wawancara tersebut. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya di kertas. Tapi Ibu akan memberikan kalian waktu untuk melihat video tersebut. Ibu kirimkan dulu linknya sebentar ya. Oke, sudah. Kalian bisa membukanya sekarang dan mulai mengaksesnya. Ibu beri waktu kira-kira 9-10 menit ya untuk memahami video wawancara tersebut. Dan kita akan kembali ke Google Meet setelah 9 atau 10 menit. Oke? Baik Bu. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Amalia. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Putri Angganeni. Beliau ini merupakan salah satu ustazah pada salah satu TPA di desa ini. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Baik, Mbak Putri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Alhamdulillah ya Mbak. Nah, untuk kesibukan Mbak Putri sendiri ini akhir-akhir ini itu apa ya Mbak yang berhubungan dengan TPA gitu mungkin? Ya mungkin dengan mengajar TPA, kan di desa saya itu 2 kali dalam sepekan, jadi itu ada hari Kamis sama hari Ahad kan. Setiap sore kurang lebih jam 4 sampai jam 5 itu ada kegiatan TPA sendiri untuk anak-anak dari mulai usia balita hingga ada juga yang sampai SMA gitu. Oh iya. Nah, untuk Mbak Putri sendiri itu mengajarnya apa yang balita aja atau yang SMA aja atau mungkin dibagi-bagi begitu Mbak sistemnya? Ya kebetulan di TPA kami itu kan ada laki-laki, santri laki-laki sama santri perempuan, dan santri perempuan itu di lantai 2, santri laki-laki di lantai bawah. Nah, saya sendiri kan memegang yang santri perempuan bersama teman-teman saya. Dan saya kebetulan itu mengampu dari anak usia balita sampai usia kelas 1 SD. Terus ada juga yang kelas 1 SD sampai kelas 2. Terus ada juga kelas 3 sampai kelas 5. Terus ada juga kelas 6 sampai SMP bahkan SMA. Nah, itu untuk pembagian penjenjangannya, kenapa yang misalnya dari balita sampai usia berapa, sampai SD, terus SD kelas berapa sampai kelas berapa, nah itu nanti untuk yang balita itu mungkin bagiannya apa, Iqra 1 atau masih ada atau itu bagaimana Mbak, bisa dijelaskan? Nah, kalau saya sendiri yang memegang itu balita sampai kelas 1 SD itu menurut saya dibagi seperti itu tuh efektif. Jadi kayak belum mengenal baca tulis Al-Quran itu kita mengenalkan dengan Iqra Abala terlebih dahulu, dengan doa-doa keseharian, doa kepada kedua orang tua, dan juga biasanya kita mengajarkan Al-Fatihah terlebih dahulu juga dengan bahasa Arab, misal bahasa Arab binatang, hewan, terus ada juga bahasa Arab angka-angka. Iya, nanti untuk dari Mbak Putri sendiri, pasti kan kalau dalam beberapa hal itu kan pasti ada kendalanya Mbak, apalagi kalau anak-anak balita itu kan susah banget itu. Nah itu biasanya kendalanya itu apa aja ya Mbak, kalau untuk mengajari mereka dengan PPA itu? Kalau menurut saya sendiri itu kendala yang pertama itu anak susah diatur. Otomatis kalau biasanya dunia anak itu dunia bermain, disuruh untuk belajar, apalagi mereka belum mengenal dunia pendidikan, khususnya anak-anak yang tidak mengenal PAUD itu kan sulit.
Jadi kita harus menyesuaikan dengan sifat-sifat masing-masing dari mereka. Misal mereka anaknya susah diatur, ya kita harus sabar. Tapi kalau setelah kita lama-lama perkenalan, itu kita harus memberi kedisiplinan. Misal kamu harus di sini mengikuti peraturan, kalau kamu nggak mau silahkan pulang. Itu biasanya yang saya lakukan, karena anak itu harus dididik disiplin, biar anak itu juga tahu kalau di tempat ini dia harus bisa menyesuaikan diri seperti itu. Benar banget ya. Jadi kalau selama ini program-program yang sudah dilakukan dari Mbak Putri dengan teman-teman Ustadz atau Ustazah lainnya itu seperti apa Mbak? Maksudnya program-program yang jadi unggulan di TPA tempatnya Mbak Putri itu biasanya mungkin? Ya mungkin dari banyaknya santri, kan kebanyakan itu kan sulit di TPA itu untuk diikuti, apa mungkin orang tua itu kesadaran untuk mengikutkan anaknya di TPA itu kan sedikit, dan kebetulan kan di desa kami itu ada Batko Plumbon gitu, dan kira-kira ada 8-10 masjid ada TPA gitu, dan kami salah satunya yang santrinya paling banyak, kurang lebih itu bisa 120-150 kalau menurut. Jadi menurut saya itu kayak suatu unggulan tersendiri dari beberapa TPG yang lain yang mungkin hanya 50 santri dan pengajarnya pun juga sedikit, dan kebetulan di TPG saya itu pengajarnya itu kurang lebih ada 20 gitu. Jadi ya lumayan alhamdulillah Ya, untuk membantu ya, Mbak, ya. pendidikan anak-anak. Nah itu ada nggak sih Mbak misalnya kayak orang tua gitu yang nggak mau anaknya masuk TPG, atau emang semua orang tua di sana itu memasukkan anaknya ke TPG gitu ya, atau harus begitu dulu gitu? Kebanyakan sih yang saya lihat itu anaknya sendiri yang ingin, misal ikut kakaknya, ikut tetangganya, dan orang tua otomatis kan berpikir, oh berarti saya harus mengikutkan anak saya itu demi kebaikan dia. Dan tapi ada juga orang tua yang minim kesadaran itu, Pak, anak TPA ya ini silahkan, kalau enggak ya terserah, itu kan nggak wajib kayak sekolah gitu kan. Jadi kemungkinan itu tuh kayak masih 80% orang tua yang berpikir itu tuh penting, dan 20% itu kayak ikut nggak ikut terserah gitu. Bener banget sih Mbak, soalnya tuh di tempat saya tuh jujur TPK-nya itu kayak gimana, kurang terurus begitu. Jadi karena kurangnya tenaga pendidiknya atau ustadz-ustazahnya itu, jadi anak-anaknya sebenarnya semangat buat belajar, tapi nggak ada ustadz-ustazahnya. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri itu mungkin ada nggak sih saran gitu biar, atau apalah ya, biar orang-orang itu sadar gitu betapa pentingnya pembelajaran itu kayak gitu. Mungkin orang-orang yang lagi nonton kita hari ini tuh bisa kayak tergugah buat saya kayaknya harus mengabdi gitu, kayak ngajar gitu. Yaitu berawal dari diri kita sendiri. Misal kita tuh ada niatan untuk mengamalkan ilmu, kan ada yang dalam hadis itu kan kayak kita tuh menuntut ilmu itu semata-mata hanya karena Allah kan. Dan kalau berpikiran bahwa ilmu tuh diri saya sendiri itu kan salah. Jadi ya kita harus dalam diri kita tuh ditanamin bahwa kita tuh menuntut ilmu itu untuk disebarkan orang lain, untuk ilmu dari yang kita kelak. Dan kalau tidak ada sulit kesadaran itu timbul, maka ya susah gitu kan. Zaman sekarang juga lebih baik main, lebih baik pergi gitu daripada ngajar TPA, dan itu kan juga menguras waktu, menguras tenaga, dan juga pikiran. Nah, iya benar banget. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, maksudnya dibutuhkan banget kesadaran dari diri kita supaya kita itu gimana ya, ada rasa buat mengabdi, ada rasa buat berbagi ilmu yang udah kita miliki gitu. Jadi jangan kita itu udah punya ilmu tetapi tidak kita bagikan begitu. Nah, mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak Putri misalnya, apa gitu yang disampaikan sebagai penutup dari acara kita. Ya, closing statement dari saya itu menurut saya ya, kalau kita sudah memiliki ilmu yang kita rasa itu cukup untuk diajarkan, apalagi kepada anak-anak di usia dini yang notabene itu ilmu agamanya itu masih nol, itu kita tuh harus mengamalkan, karena bagaimanapun juga itu tuh sebagai amal jariah kita, dan sebagai manusia itu kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya agar berguna untuk manusia lainnya. Nah, jadi begitu tadi ya teman-teman perbincangan kita membahas mengenai tempat pendidikan Al-Quran atau TPA ya. Jadi karena penting banget gitu ya mempelajari ilmu agama di saat yang seperti ini ya. Jadi nggak ya, biar kita tuh nggak gadget terus gitu ya. Nah, jadi ya menurut saya benar apa kata Mbak Putri tadi. Bagi kita teman-teman yang merasa, bukan merasa ya maksudnya ketika kita mampu, ketika kita itu memiliki ilmu, nah kita tuh harusnya itu membagikannya gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak-anak sekarang itu kalau tidak kita didik dari sejak dini, itu akan sulit nantinya.
Nah, mungkin hanya itu saja ya. Nantikan part 2-nya di episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini sudah hampir 10 menit ya. Gimana teman-teman semua sudah selesai menyimak video wawancara tersebut? Sudah, Bu. Ya. Iya, Bu, sudah. Silahkan bisa kembali lagi ke Google Meet. Kita masuk dan menyalakan kameranya lagi karena Ibu akan berikan kalian sebuah pertanyaan dan ini individu ya, tugas individu, masih individu, nanti dikumpulkan ke PJ. Ibu beri waktu sampai besok pagi jam 7. Ya, ini kan jam 7 sampai jam 7. Ya. Sampai besok jam 7, maksimal jam 7 besok ya. Dikirimkan ke Ibu lewat email yang sudah Ibu cantumkan kemarin emailnya kan ya. Ya, bisa ditulis dulu soalnya yang pertama. Ini sudah join semua kan? Hadir lagi di sini kan? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Soal yang pertama. Ya. Siapa nama narasumber dan pewawancara dalam video wawancara tersebut? Ya, yang kedua, apa tema yang terdapat dalam video wawancara tersebut? Apa tema yang terdapat dalam video wawancara tersebut? Ya, yang ketiga, video wawancara tersebut menurut kalian membahas mengenai hal apa? Video wawancara tersebut menurut kalian membahas mengenai hal apa? Ya, kalian bisa menuliskan jawabannya masing-masing ya. Ini karena ini tuh pendapat masing-masing, jadi bukan browsing atau tanya teman gitu. Ya. Yang keempat, apakah ada pesan moral dalam video wawancara tersebut? Jika ada, apakah itu? Kalian bisa menuliskannya ya. Ibu ulang, apakah ada pesan moral dalam video wawancara tersebut? Jika ada, apakah itu? Baik. Yang soal terakhir, bagaimana tema yang diambil dalam video wawancara tersebut? Ya, lanjutannya, apakah sesuai bila diberikan kepada pelajar, khususnya peserta didik, apalagi remaja? Ya, soal tadi cukup 5 aja, oke. Nah, sekarang, Ibu akan berikan kalian tugas kelompok juga. Nah, tugas kelompoknya itu satu kelas kan ini genep kan ya? Maksudnya peserta didiknya 30. Ya, cuma Iya, Bu. peserta didiknya 30. Jadi nanti dibagi 2, ada 15 kelompok ya, berarti satu kelompok 2 orang dan masing-masing kelompok itu membuat sebuah video seperti tadi wawancara. Satu orang bertugas sebagai narasumber dan satu orang sebagai pewawancara. Nah, itu tugasnya dikumpulkan satu saja, satu kelompok satu PJ. Ya, deadline-nya 2 minggu, jadi cukup lama ya. Ya, jadi kalian bisa santai dan memahami dulu materinya sebelum kalian membuat. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, silakan. Bu. Untuk durasinya tuh berapa lama ya, Bu, kira-kira? Ya, durasinya itu minimal 5 menit dan maksimalnya mungkin 15 menit ya. Jadi nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu lama. Kalau terlalu sedikit wawancara masa cuma 2-3 pertanyaan kan ya nggak bagus. Dan kalau terlalu lama ya hampir 1 jam itu terlalu banyak juga karena ini juga video masih tugas-tugas biasa, bukan wawancara sebenarnya. Ya, jadi 5-15 menit aja ya kira-kira. Apakah ada pertanyaan lain mengenai tugas baik individu maupun tugas kelompok? Belum ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Ya, baik, kalau tidak ada Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan tugas tepat waktu, oke? Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu dan penjelasan Ibu kurang bisa dipahami. Kalian bisa bertanya di grup, nanti akan Ibu jawab insya Allah secepatnya. Oke? Ya. Baik, Bu. Kita tutup pada pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Pagi, Bu.